InLake 2008 adalah sebuah film yang menceritakan sepasang kekasih yang akan berlibur ke danau terpencil di pedesaan Inggris berhutan. Namun di sana mereka bertemu dengan sekumpulan anak-anak remaja bandel yang selalu mengganggunya, tapi hal tak terduga terjadi. Apakah itu? Penasaran kan? Langsung aja ambil posisi rebasan. Di awal film ini, kita akan diperlihatkan seorang guru sekolah penitipan anak bernama Jenny sedang memberikan hiburan sebelum bel pulang berbunyi. Selesai mengajar, Jenny dan pacarnya yang bernama Steve akan melakukan perjalanan ke InLake untuk berlibur, yaitu sebuah danau terpencil di pedesaan Inggris berhutan. Karena perjalanannya cukup lumayan jauh, sebelum sampai tujuan, mereka akan mampir ke tempat penginapan dulu nih untuk beristirahat. Selesai beristirahat, di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya lagi dan akhirnya mereka sampai di pintu masuk InLake. Di sana mereka harus ekstra hati-hati karena tempat tersebut terbilang cukup jarang banyak orang yang mengunjunginya. Apalagi hutan itu cukup luas, ditambah lagi jalanannya yang cukup berbahaya juga. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin tak memungkinkan mobil mereka sampai ke tempat tujuan. Karena kondisi jalan yang sulit dilalui mobil memaksa mereka untuk berjalan kaki agar sampai ke tempat tersebut. Sewaktu menuruni jalan, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang mengumpulkan serangga. Dia bernama Adam. Dengan profesi Jenny yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak, hal itu membuat dirinya terbiasa dan sangat menyukai mereka. Itu sebabnya lah Jenny langsung menyapanya dan mengajak ngobrol, akan tetapi anak tersebut malah mengabaikannya. Perjalanan Jenny dan Steve yang cukup melelahkan terbayar sudah. Akhirnya mereka sampai di danau tersebut. Terlihat suasana danau itu cukup tenang, adem, tentram, dan sepi sekali dari pengunjung. Memang tempat wisata itu tak jauh dari keramaian, tetapi bagi mereka berdua, suasana seperti itulah yang mereka inginkan untuk bersantai di samping danau. Tak lama mereka bersantai, tiba-tiba keasikan mereka terganggu oleh sekelompok remaja nakal yang mengendarai sepeda dalam jarak beberapa meter dari Jenny dan Steve. Guguk peliharaan remaja nakal itu bernama Bonnie selalu menghampiri Jenny dan menggonggongnya terus. Mungkin itu sebuah pertanda untuk memperingati Jenny dan Steve bahwa akan ada sesuatu hal yang mengerikan terjadi. Steve yang merasa Bonnie mengganggu Jenny memberitahu remaja tersebut untuk menjaga Bonnie dan tidak mengganggu lagi karena itu membuat Jenny takut. Namun bukannya merasa bersalah, remaja itu malah berkata kasar dan meledek Steve. Memang anak-anak nakal itu tidak tahu sopan santun, guys. Steve merasa kesal, tapi akhirnya dia mengalah dan menghiraukan mereka. Ditambah tempat tersebut juga bukan daerahnya Steve. Mereka pun semakin menjadi-jadi. Salah satu anak tersebut melihat tubuh Jenny dengan teropong. Dan ketika mereka pergi, parahnya lagi salah satu anak itu memperlihatkan anunya di depan Jenny. Di saat remaja nakal itu pergi, Jenny dan Steve mempersiapkan perlengkapan untuk bermalam di situ. Jenny bertugas mencari kayu bakar, sedangkan Steve membangun tenda. Setelah mereka tidur semalaman di tenda, mereka menemukan persediaan makanan yang dipenuhi serangga dan menemukan ban mobil mereka kempes akibat botol yang sengaja ditinggalkan oleh anak-anak nakal tersebut. Hal itu membuat emosi Steve memuncak. Ada saja hambatan yang mengganggu di saat waktu luang mereka bersantai. Akhirnya, setelah memperbaiki mobil, mereka pun kembali ke kota hanya untuk sarapan dan membeli persediaan makanan baru. Ketika selesai sarapan, di perjalanan Steve melihat sepeda BMX berada di rumah itu. Berpikir itu milik para anak-anak nakal, Steve pun berhenti dan menghampiri rumah itu untuk memberitahu orang tuanya tentang kenakalan anaknya. Namun rumah itu sepi dan penghuninya sedang pergi. Steve pun langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Sedangkan Jenny yang berada di mobil dikagetkan oleh pemilik rumah tersebut yang baru pulang karena mobil Steve menghalangi jalannya. Steve yang masih di dalam kaget karena pemilik rumah yang bermuka masam datang dan ternyata itu adalah rumah Brad, ketua geng itu. Steve tanpa sengaja mengeluarkan suara. Hal itu membuat ayah Brad menghampirinya. Sebelum Steve kabur, dia melihat anak-anak itu sedang menyakiti kelinci. Sungguh anak-anak gak punya hati.
Setelah berhasil kabur, mereka kembali ke danau. Mereka tak ingin liburan mereka hancur hanya karena ngurusin anak-anak nakal yang gak jelas. Maka dari itu, Steve pergi ke danau untuk menyelam, sedangkan Jenny tidur di pinggir danau. Di saat Steve menghampiri Jenny, Jenny terkejut karena tasnya hilang, padahal tas itu berisi kunci mobil, telepon, dan dompet mereka. Mereka pun segera pergi untuk melihat mobilnya masih ada atau tidak, tapi ternyata mobil mereka juga hilang. Mereka pun mencari mobil dengan berjalan kaki, tapi secara tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan mobil yang dikendarai oleh Brad. Mereka pun mencoba sabar dengan apa yang mereka alami dan mereka melanjutkan jalan untuk keluar dari hutan itu. Tapi di perjalanan, mereka menemukan geng Brad di hutan sedang menyiksa Bagong. Steve menghampirinya untuk meminta barang-barangnya dikembalikan. Namun dia malah diserang dan mengeluarkan senjata pisau untuk mengancam Steve. Steve pun bisa mengambil alih pisau itu, tetapi perkelahian itu membuat Steve tanpa sengaja melukai Bonnie yang ingin membantu Brad melawan Steve. Di mana hal itu membuat Brad sangat marah dan sedih karena gugu kesayangannya tewas dan dengan emosi dia langsung melemparkan kunci tersebut. Tak ingin membuang kesempatan, Jenny dan Steve langsung mengambil kuncinya dan pergi. Karena tak terima guguknya mati, geng itu mengejarnya untuk balas dendam. Ketika mereka terjebak, geng Brad melempari mobil Steve dengan batu dan mengepungnya. Sehingga hal itu membuat Steve panik dan menabrakkan mobilnya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan Steve terjebak batang pohon dan terluka parah. Dalam kondisi seperti itu, Steve masih mementingkan keselamatan Jenny. Lantas dia memaksa Jenny untuk kabur dan meminta bantuan. Jenny pun berhasil kabur, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu juga di mana jalan keluar hutannya. Hutan yang cukup luas akhirnya membuat Jenny tetap terdiam di satu tempat. Hingga sampai keesokan harinya, Jenny kembali ke mobil untuk memastikan keadaan Steve, tapi Steve menghilang. Merasa yakin itu darah Steve, dia mencari Steve dengan mengikuti darahnya yang berceceran di tanah. Betapa terkejutnya, Jenny melihat Steve terikat pada batu dengan kawat berduri. Brad memerintahkan satu persatu temannya untuk menyakiti Steve sambil direkam oleh Paige. Sebenarnya, anak-anak itu tidak ingin melakukannya karena diancam oleh Brad, makanya mau tidak mau mereka harus menurutinya. Setelah selesai, Brad menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain membunuh Steve. Jenny yang tak kuasa melihat penderitaan Steve mencoba untuk menghubungi HP Steve. Hal ini ia lakukan supaya anak-anak itu berhenti menyakiti Steve dan beralih ke dia. Ya, Jenny pun ketahuan dan mereka mengejarnya. Sementara Steve akhirnya memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya. Di pelariannya, Jenny menemukan walkie-talkie yang berada di pos karena terlalu jauh Jenny tak dapat meraihnya. Sedangkan anak-anak nakal itu mulai mendekati lokasi Jenny. Brad yang tak menemukan keberadaan Jenny, dia mendapatkan kabar bahwa Steve kabur. Dengan emosi, dia beralih untuk mencari Steve. Sementara Steve yang kabur dengan tertati-tati berhasil menghampiri mobilnya untuk mengambil kotak obat dan lain-lain. Pada akhirnya, Jenny dan Steve bertemu kembali dan dia membawa Steve ke suatu tempat untuk mengobatinya. Karena perlengkapan obat yang seadanya, Jenny tidak bisa mengobati luka Steve yang terlalu parah, sehingga luka itu mengakibatkan Steve kekurangan darah. Di saat sedang mengobati, Jenny menemukan cincin pertunangan di saku Steve. Ternyata, Steve sengaja berlibur ke tempat itu untuk melamar Jenny. Bingung antara senang atau sedih di saat kondisi seperti ini, tapi yang pasti Jenny harus bisa menyelamatkan Steve dan membawa keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar seseorang datang. Jenny pun panik karena ternyata itu adalah anak-anak nakal yang berhasil mendekati lokasi Jenny. Mereka semua masuk ke dalam tempat itu. Untungnya mereka tidak menyadari bahwa Jenny bergerak cepat membawa Steve dan dirinya bersembunyi di bawah. Di saat anak-anak itu pergi, Jenny langsung membawa Steve ke darat dan menyembunyikan Steve dengan tumpukan rumput. Sedangkan Jenny akan pergi ke kota untuk mencari bantuan. Tapi sebelum pergi, Jenny menerima lamaran Steve. Hal itu membuat Steve merasa bahagia meskipun dia nggak akan bertahan lama.
Jenny berlari sangat semangat dan secara tidak sengaja kakinya tertusuk pada paku besar. Alhasil jeritannya pun menarik perhatian geng Brad. Untuk bisa melepaskan paku itu, Jenny menekannya di pohon dengan sekuat tenaga. Meskipun rasa sakitnya luar biasa karena dia harus bisa mencari bantuan demi Steve. Di saat Jenny berhasil memanjat ke atas, dia bertemu dengan Adam dan Jenny meminta bantuan ke Adam untuk menunjukkan jalan ke kota. Berpikir Adam akan membantunya, tapi ternyata Adam mengkhianati Jenny. Dia malah SMS lokasinya ke Brad. Geng Brad pun sampai di lokasi Jenny dan membuat Jenny pingsan. Mereka mengikat tubuh Jenny dan Steve pada tumpukan kayu. Jenny yang sudah sadar shock melihat Steve telah tewas karena luka-lukanya. Brad memaksa Adam untuk menyalakan api unggun agar Adam dapat masuk ke geng Brad, sementara Paige merekamnya. Anggota itu pun merasa kasihan dan tak tega, tapi apa daya, mereka tak bisa melawan Brad yang psikopat. Ketika api mulai membakar tubuh Steve, Jenny berhasil melepaskan ikatannya dan dia dapat melarikan diri. Brad yang emosi mengancam Jenny kalau Jenny tak kembali maka Brad akan membakar Adam. Jenny pun tak kuasa melihat Adam yang terbakar hidup-hidup, tapi apa daya dia juga tak bisa menolongnya karena nyawanya pun sedang terancam. Ketika Jenny berhasil menghindari anak-anak nakal itu, akhirnya dia menemukan sebuah peta yang dapat menunjukkan arah keluar dari hutan tersebut. Kemudian dia bersembunyi di tong sampah karena menyadari bahwa sekumpulan bocah psikopat itu menuju ke tempatnya. Setelah mereka pergi, dengan refleksnya Jenny membunuh anggota geng bernama Cooper yang ingin benar-benar mencoba untuk membantunya. Jenny pun tersadar dengan apa yang ia lakukan. Dia meminta maaf karena tak bisa menahan emosinya. Di malam hari, Brad dan yang lain menemukan Cooper tewas. Salah satu anggota geng itu menyalahkan Brad atas semua ini. Brad tak terima jika dia disalahkan dan dia memukuli anggota geng itu sampai tewas karena berusaha menelpon seseorang. Keributan itu menyebabkan Paige melarikan diri dari Brad. Pada akhirnya Jenny mencapai jalan dan secara kebetulan dia bertemu pengemudi yang sedang mencari adiknya bernama Ricky. Setelah pengemudi itu bertemu adiknya, Jenny panik karena adiknya itu anggota geng bocah psikopat. Lantas dia melarikan diri dengan mencuri mobil van itu. Jenny melaju dengan cepat dan secara sengaja menabrak Paige. Dan akhirnya Jenny berhasil sampai ke kota, namun karena tak konsen mengemudi, dia oleng dan menabrak mobil. Untungnya Jenny selamat dan ketika dia keluar, dia menemukan banyak orang di pesta besar di halaman belakang. Seketika Jenny langsung pingsan di saat Jenny berteriak meminta tolong. Ketika Jenny terbangun, dia mendapati dirinya berada di rumah Brad bersama orang tua teman-teman Brad. Jenny dibawa ke kamar mandi setelah mengatakan bahwa Jenny merasa sakit. Di saat Jenny berada di kamar mandi, salah satu orang tua menerima panggilan dan mendapat kabar tentang teman-teman Brad yang tewas. Keributan dimulai dan pintu kamar mandi ditendang hingga terbuka. Ibu Paige langsung menyerang Jenny karena tak terima anaknya tewas. Karena sekarang Jenny telah difitnah oleh Brad sehingga para orang tua percaya bahwa Jenny pembunuh. Sempat Jenny melawan, tetapi apa daya mereka membawa Jenny masuk sementara Brad disuruh pergi ke kamar oleh ayahnya. Ketika Brad di dalam, dia menghapus video kejahatan teman-temannya dari ponsel Paige, lalu memakai kacamata Steve dan menatap kosong ke cermin. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Seru banget kan? Kita yang nonton jadi ikutan tegang dengan adegan-adegannya. Sangat disayangkan ya guys, anak-anak seusia itu seharusnya belajar, bermain dengan hal yang positif, tapi mereka malah sebaliknya. Jadi pelajaran buat kita nih untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anak dan nasihatilah jika berbuat salah agar bisa menjadi lebih baik supaya tidak terjadi hal yang sama seperti di film tersebut. Nah, di ending film ini ngeselin banget ya, si Brad malah aman-aman aja tuh. Dan kalau si Jenny kalian pasti tahulah nasib dia gimana, ya nggak akan selamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.